Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Pratama. Saya kelas manajemen C5 dengan NPM 1012-2019, mengambil program studi manajemen pemasaran manajemen bisnis di Universitas Teknologi Digital. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat penugasan evaluasi akhir semester manajemen pemasaran jasa. Adapun beberapa poin yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama adalah komunikasi pemasaran jasa. Komunikasi pemasaran jasa sendiri adalah cara untuk menyampaikan perusahaan terkait produk atau jasa layanan yang disediakan kepada konsumen. Komunikasi pemasaran jasa sendiri melibatkan strategi untuk menyampaikan nilai dan informasi terkait jasa kepada target pasar yang mencakup adanya digital marketing dalam komunikasi, lalu mempunyai produk atau layanan jasa yang mampu bersaing dengan dibarengi dengan inovasi dan juga harga yang dapat diterima oleh target pasar perusahaan tersebut. Kemudian fokus pada aspek tanggap, tangible, empati, keandalan, dan kepercayaan. Pertama, perusahaan harus selalu tanggap dalam menanggapi setiap permasalahan atau menanggapi apapun yang akan diterima oleh perusahaan nantinya. Kemudian ada tangible. Tangible, bukti nyata yang merupakan suatu servis yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Dan juga tangible adalah suatu aspek ukuran penting terhadap pelayanan. Lalu ada empati atau timbang rasa. Empati sendiri adalah cara untuk memahami atau merasakan apa yang dialami oleh orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Jadi perusahaan harus dapat memahami apa yang dirasakan oleh konsumen. Lalu ada keandalan, itu kemampuan dari perusahaan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan secara akurat. Lalu ada kepercayaan. Kepercayaan sendiri adalah cakupan dari semua poin yang saya sampaikan dan juga merupakan suatu jalinan yang sangat amat wajib terjalin antara perusahaan dan konsumen. Poin kedua ada pengelolaan manajemen bidang jasa. Memerlukan pendekatan khusus dalam mengelola aspek-aspek unik dari penyediaan layanan. Aspek-aspek unik tersebut akan menjadi suatu nilai plus dari perusahaan kepada konsumen agar menjadikan atau menempatkan perusahaan dapat dikenal atau bisa lebih diingat oleh konsumen karena aspek-aspek unik tersebut. Lalu menekankan perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengawasan konteks jasa. Jadi setiap pengelolaan manajemen bidang jasa harus ada perencanaan, lalu terorganisir dalam suatu organisasi. Setelah itu baru adanya pengarahan, dan setelah teknisnya berjalan lalu ada pengawasan. Yang poin ketiga adalah kualitas pelayanan jasa. Kualitas pelayanan jasa tersendiri mengacu pada sejauh mana layanan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Mengidentifikasi terkait dengan dimensi seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Seperti yang kita tahu, keandalan sudah tadi saya jelaskan, daya tanggap mungkin untuk jaminan perusahaan harus bisa menjamin agar pelayanan jasa yang kita sediakan dapat diterima oleh konsumen. Dan ada bukti fisik atau bukti dari pelayanan kita sendiri terhadap konsumen. Poin keempat ada model kualitas jasa. Model kualitas jasa menggunakan kerangka kerja seperti SERPQUAL untuk mengukur dan mengelola kualitas layanan. SERPQUAL dibuat untuk mengukur perbedaan antara apa yang diinginkan konsumen dan perasaan mereka terhadap layanan yang mereka dapatkan. Model SERPQUAL membantu kelompok mengetahui kekurangan dalam membantu perusahaan mengetahui kekurangan dalam pemberian layanan mereka dan hal-hal lain yang bisa lebih baik. Lalu melibatkan analisis aspek-aspek yang tadi saya sampaikan, yaitu tangible, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Lalu kelima ada kepuasan pelanggan di bidang jasa.
Kepuasan tersendiri melibatkan evaluasi pelanggan terhadap pengalaman mereka dengan layanan. Jadi perusahaan harus menyediakan suatu wadah untuk evaluasi pelanggan terhadap pengalaman setiap pelanggan atau konsumen dalam setiap layanan yang perusahaan sediakan. Lalu ada kepuasan dapat diukur melalui umpan balik, ulasan atau survei pelanggan. Jadi setiap kepuasan pelanggan diukur oleh perusahaan melalui umpan balik, ulasan, dan survei. Keenam, ada penanganan dan pengadaan pemulihan pemasaran jasa. Strategi untuk menanggulangi masalah atau ketidakpuasan pelanggan. Dalam masalah penanganan dan pengadaan pemulihan harus ada strategi untuk menanggulangi setiap permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan karena adanya ulasan dari konsumen, karena kesalahan dari perusahaan sendiri, dan melibatkan tindakan pemulihan dan upaya meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada poin terakhir yaitu pemasaran jasa pada e-bisnis. Seperti yang kita ketahui, pada era sekarang itu banyaknya bisnis digital, elektronik bisnis seperti e-commerce atau apapun itu yang membuat kita dapat mencakup lebih jauh cakupan pelayanan kita atau misalkan pengiklanan dalam suatu perusahaan. Karena kita dapat memanfaatkan teknologi dan platform elektronik untuk meningkatkan visibilitas dan mencapai pelanggan. Sekian penjelasan tentang poin-poin rangkuman manajemen pemasaran jasa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada lebihnya mungkin itu karena saya pernah mau belajar. Kalau misalkan karena kurangnya karena kesalahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.